Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat semua di sini. Terima kasih sudah datang ke shelter kami. Sebelum perkenalkan, nama saya Sabila Safianisa yang mengelola shelter All Care Shelter yang berada di Cipocok Jaya. Nah teman-teman, dari kita semua ini ada yang tahu All Care Shelter itu sebenarnya itu apa sih? Penitipan Pendidikan apa? Amel. Oke. Kakak yang baju kata-kata ini Apa ya, shelter itu penampungan. betul. Nah, All Shelter ini sendiri adalah penampungan kucing-kucing telantar gitu ya, yang kita dapatkan kita rescue gitu dari jalanan dengan berbagai macam kondisi. Gitu. Next. Nah, kakak di sini kan tujuannya untuk mengadopsi kucing-kucing dari shelter kami kan? Ya. Nah, sebelum mengadopsi, baiknya dari kita semua harus mengenal lebih jauh mengenai berbagai macam kondisi kucing, jenis-jenis kucing, keperluan kucing, dan lain-lainnya seperti itu. Nah, mengenal jenis kucing populer di mana memahami karakteristik unik setiap ras membantu kita memberikan perawatan yang paling tepat sesuai kebutuhan mereka. Next. Mengapa demikian? Karena yang perlu kakak ketahui bahwa kucing itu bukan cuma yang sering kita lihat gitu. Biasanya kita lihat hanya kucing kampung aja. Iya. Nah, ternyata banyak sekali ras-ras kucing yang lain gitu. Misalkan yang berbulu lebat gitu atau panjang. Persian Pictus. Kalau Pictus itu mukanya tuh kecil banget. Kayak semuanya juga kecil gitu. Terus kayak bulat, gepeng gitu. Kalau misalkan ada juga jenis Persia biasa, itu mukanya biasa aja, tapi emang dia bulunya tuh lebat gitu. Kayak di Arab kucingnya. Nah, berwajah datar yang menggemaskan dan kepribadiannya tenang. Nah, kalau misalkan dari kakak-kakak semua ingin mengadopsi kucing, harus tahu gitu karakteristik dari setiap kucing itu berbeda. Kemudian ada sphinx. Kalau sphinx ini biasanya rate harganya itu tinggi. Gitu. Tanpa bulu, sangat cerdas dan aktif mencari perhatian. Dia tidak berbulu kakak semua. Kulit langsung. Kulit langsung gitu. Kenapa dia nggak berbulu? Karena emang dia seperti itu. Dia dari diimpor dari Mesir ya? Iya. Enggak juga sih. Enggak. Terus apa namanya? Mukanya keriput gitu. Jadi gue emang khusus pecinta kucing aja, kayak misalkan kucingnya Raditya gitu kalau kalian tahu. Nah, ini minusnya adalah kucing sphinx ini adalah gampang dakian. Oh. Iya. Iya, betul. Betul sekali, harus rajin dibersihin setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Dibersihin itu dimandiin atau gimana? Dilap pakai tisu basah gitu supaya daki-dakinya tuh terangkat. Nah, kalau misalkan yang kucing-kucing berbulu seperti ini, plusnya adalah cukup dimandikan sebulan sekali gitu, karena dia tuh tidak rawan untuk dakian, nggak kayak si seperti ini gitu. Minusnya adalah yang berbulu bulunya rontok di mana-mana gitu. Iya. Nah, jadi kalau kakak semua
kayak kucing domestik ini. Kucing domestik kan ibaratnya kasih tulang aja lah, kasih tulang ikan, kasih tulang ini gitu kan makanannya. Sedangkan kalau kucing-kucing yang tadi itu yang pertama itu nggak bisa teman-teman karena langsung sakit, langsung dibawa berobat gitu kan. Nggak bisa dikasih whiskas gitu ya? Harus dikasih makanan kucing yang tepat. Nanti abis ini kita bahas. Oke. Nah, selanjutnya ada yang namanya kucing Maine Coon. Ini juga sangat bagus dan ukurannya itu sangat besar di antara kucing-kucing semuanya. Gitu. Misalkan Persia nih gedenya segini, dia bisa segini. Iya. Iya. Benar-benar gede banget gitu. Terus juga gagah banget. Si raksasa lembut dengan belang tebal dan kepribadian yang sangat ramah. Dia apa ya sebutannya cringe gitu, kayak maunya disayang-sayang gitu. Jadi kalau kakak-kakak semua nih mau punya Maine Coon sudah pasti akan digelendotin ibaratnya kayak gitu. Karena emang sifatnya memang ramah sekali gitu. Manja ya. Betul. Betul. Tapi jangan salah, makannya juga sudah pasti banyak. Dompet tidak ada. Iya. Next. Nah, panduan perawatan kesehatan dan kebahagiaan kucing dimulai dari rutinitas harian yang disiplin. Nah, kalau kakak semua ingin mengadopsi kucing, yang sudah dipastikan adalah makanannya harus tepat waktu, kemudian pemberian vitamin, kemudian pembersihan tempat pup itu seperti apa, air minumnya juga tidak boleh air mentah, seperti itu. Nah, kan kita kan masih banyak salah kaprah ya kalau misalkan kucing kasihnya tulang, kasihnya ini. Padahal sebetulnya tuh nggak boleh. Kalau memang yang benar-benar ingin merawat kucing yang baik, gitu. Karena kan sebagian ya udahlah nanti kasih makan, gitu. Nah, kan biasanya ada orang yang melihara kucing, tapi pupnya tuh dia nggak mau. Iya. Nggak mau ngebersihin, nah itu salah. Itu dia tuh apa ya bisa dibilang mau senengnya aja, lucunya aja nih. Terus juga kebanyakan dari kucing-kucing di shelter kita ini banyak yang kelantar karena yang tadinya lucu menggemaskan kemudian sakit akhirnya dibuang seperti itu. Atau anakannya tuh ketika melahirkan banyak jadi dibuang aja. Gitu. Ada juga yang habis ketabrak, gitu, yang cacat-cacat dan seperti itu. Next. Nah, perawatan rutin kucing. Yang pertama ada grooming. Teman-teman ada yang tahu grooming itu apa? Merawat, apa ya? Manjain kucing. Lebih tepatnya adalah mandi. Ya, membersihkan kucing. Ya. Kalau misalkan jenis kucingnya itu adalah Persia atau berbulu panjang, nah itu wajib menyisir bulu minimal 2-3 kali itu setiap hari. Nah, setiap hari. Kalau ini kan seminggu untuk mencegah hair ball. Nah, itu tuh yang untuk kucing yang biasa. Kalau yang berbulu lebat, ya, itu harus menyisir bulu minimal 2-3 kali itu dalam sehari. Kenapa? Karena rentan sekali rontok. Jadi bulu-bulu yang sudah ibaratnya mati dan digantikan dengan bulu yang lain itu harus segera disisirin. Kalau enggak itu akan kemana-mana gitu. Kemudian yang kedua kebersihan, membersihkan kotak pasir litter box setiap pagi dan sore. Ada tahu kotak pasir itu kayak gimana? Kotak isinya pasir gitu. Ya, pasirnya itu apakah pasir bangunan kah? Atau emang ada pasir khusus kah? Kakak ada yang tahu? Pastinya pasir khusus sih buat kucing. Ya, Tapi nggak tahu pasir yang langsung kering nggak sih? Buat bisa menjaga pipisnya kucing. Nah, betul sekali. Kebersihan. Nah, setiap pagi dan sore. Jadi wajib banget pasir itu diganti setiap pagi dan sore. Nah, kebanyakan dari orang-orang kan berpendapat kalau misalkan jangan pelihara kucing nanti kena penyakit yang kayak gitu pernah denger ya? Nah itu karena didorong, pemiliknya dorong gitu. Makanya kalau bisa setiap sehabis pup
Ada bakterinya kak? Atau gimana? Nah, sama halnya seperti manusia, kucing juga rentan sakit. Makanya ada yang namanya vaksinasi. Nah, vaksinasi itu biasanya dalam setahun itu harus ada vaksin pertama dan vaksin kedua. Kalau misalkan sudah, ada pengulangan di setiap tahunnya 1 kali vaksin. Seperti itu terus. Nah, biasanya harga sekali vaksin itu bisa nyampe 150 ke 250 ribu. Seperti itu. Kucing domestik juga seperti vaksin. Betul, semua jenis kucing. Pilih kasih ya. Betul. Nah, kemudian pemberian obat cacing setiap 3 bulan. Ada yang namanya obat cacing diberikan lewat tumbuk atau misalkan dipakai pil kayak gitu kayak Drontal sama Antel. Nah, itu harus 3 bulan sekali atau sebulan sekali tergantung si obat itu. Biasanya beda-beda gitu cara pemakaiannya. Kemudian juga pemberian obat kutu. Jangan lupa. Kucing kan sering kali atau rentan sekali ya tertular gitu sama kucing lain. Misalkan walaupun dia kucing indoor itu tetap harus diberikan yang namanya obat kutu dan obat cacing gitu. Nah, obat cacing misalkan cacingan itu dari mana sih? Ada yang tahu nggak? Tidak higienis makanannya atau namanya. Sejarah sih. Kalau semua kucingnya suka keluar-keluar mungkin cuma pasir, tanah, Iya. Iya, dari lingkungannya sih. Oke, betul sekali. Nah, yang paling terdekat biasanya minum air toilet. Oh iya. Gitu. Karena kucing biasanya suka minum minuman yang segar, walaupun udah disediakan gitu ya, ada tempat minum, dia tuh suka ke kamar mandi. Makanya kamar mandi itu harus dijaga banget. Gak boleh dia sampai ke kamar mandi tuh minum si air toilet tersebut. Gitu. Kemudian interaksi mengajak bermain minimal 15 menit sehari untuk stimulasi mentalnya. Nah, kalau kakak-kakak di sini ingin mengadopsi seekor kucing atau bahkan lebih, harus menyiapkan waktunya mengajak bermain selama 15 menit dalam sehari minimal banget gitu. Jadi jangan cuma dikasih makan tok gitu, nggak diajak main. Nah, diajak main itu bisa dengan kita keluar gitu. Jadi nggak cuma diem aja atau dengan lempar bola dan segala macam. Seperti itu. Kalau misalnya diajak bermain selama 15 menit itu gimana? Dia pasti bete. Bete. Iya, dia akan ngerasa kok kayak diemin gitu. Walaupun ya kucing kan nggak bisa ngomong ya, kan nggak tahu gitu. Cuma dari ekspresinya, dari gelagatnya gitu, dia mojok aja di sudut ruangan gitu, atau kayak ngeliat kita malas gitu. Seperti itu. Next. Nah, kebutuhan nutrisi yang ideal. Ada protein hewani, lemak sehat, dan serat atau karbo. Nah, di mana seharusnya ya kucing karnivora sejati itu makannya ya daging. Iya. Makannya ya daging. Sisanya apa? Sisanya lemak sehat. Misalkan bisa telur yang kayak gitu, atau misalkan sayur gitu. Makanya di dalam komposisi wet food gitu atau dry food itu pasti ada yang namanya sayur, protein, kemudian ada sama lemak sama vitamin, intinya kayak gitu. Jadi komposisinya tuh pasti ada kayak gini. Nah, ini harus dipenuhi oleh si kucing tersebut gitu. Kalau misalkan tidak terpenuhi, ya dia akan gizinya tidak akan seimbang gitu. Jadi kalau dibilang cuma dikasih makan misalnya kepala ikan atau kepala ini, ya itu sebetulnya nggak boleh. Kenapa? Karena akan memicu peradangan di saluran pencernaannya si kucing tersebut karena tidak sesuai sebetulnya. Nah, tapi kenapa sampai sekarang banyak sekali kucing-kucing yang hanya makannya sembarangan tapi masih tetap hidup? Ya karena dia bisa survive gitu. Mau nggak mau nggak sih? Kalau yang dibuat mau nggak mau. Tapi karena kakak-kakak di sini ingin mengadopsi kan dengan selayak-layaknya, makanya harus dikasih
bahkan ini juga berpengaruh banget sama si kucing tersebut. Kenapa? Karena setiap kucing itu kadang beda-beda. Ada yang suka royal canin, ada yang nggak suka. Jadi kita tuh mau nggak mau harus nyari yang cocok buat si kucing yang sudah kita adopt ini. Gitu. Ada pertanyaan mengenai makanan ini? Saya Kak, Oke. apa namanya, ini ada kasus, bukan kasus sih, dia kasus sih, cuman pengalaman pribadi ya. Jadi di rumah saya itu ada kucing kampung ya, kucing liar gitu lah. Dia suka datang ke rumah, ya ngerti lah dia minta makan gitu. Ya awalnya mah kita kasih makanan sisa gitu, kasih makan ikan, ayam, kadang dikasih nasi, nggak tahu pokoknya masakan ibu saya dikasih kucing itu. Nah karena udah lumayan sering, akhirnya kita beli makanan ini dry food kayak Whiskas atau apa gitu kan di toko. Nah dikasih, tapi gak mau dimakan. Iya, kita berpersepsi mungkin dia udah biasa sama makanan yang dibumbuin gitu, udah dimasak, udah dibumbuin gitu, ada rasanya lah kan. Mungkin kalau dry food di lidah kucing kayak gak ada rasanya atau gimana gitu. Nah, iya, menurut kakak itu gimana kak? Menurut saya, karena si kucing tersebut tuh udah biasa ya sama makanan-makanan rumahan Iya. kayak gitu, mungkin bisa dikasih dengan wet food. Wet food? Semua kucing pasti suka wet food. Kenapa? Karena baunya tuh baunya ingat banget, bau daging hangat yang mana udah pasti kucing suka. Gitu. Iya, kalau dry food emang kurang menarik berarti ya sebetulnya. Kalau untuk kucing yang sudah terbiasa sama ini kurang menarik. Oh, Tapi di rumah saya juga kan, saya juga ngasih makan kucing di depan rumah kan. Itu saya kasih dry food, dia mau, awalnya tuh nggak mau memang. Cuma karena memang sudah saya sediakan ya, mau dia makan apa enggak, akhirnya ya dia makan, jadi suka gitu. Jadi memang harus terbiasa dulu karena indera penciumannya gitu, indera rasanya tuh beda gitu sama kucing-kucing yang memang dari awal sudah diberikan pakan yang bagus seperti itu. Jadi mungkin kakak nanti bisa kasih wet food dulu. Nah wet food itu juga banyak jenis mereknya. Kalau misalkan mau yang ke bawah gitu ya, ada saya rekomendasiin itu merek Chow itu bagus banget. Dia tuh bentuknya kotak-kotak, bener-bener kayak daging kotak-kotak. Itu baunya juga nggak begitu nyengat dan bikin pupnya tuh bagus. harganya juga nggak terlalu Harganya juga masih oke, 5.000 atau 7.000 per pack sebungkus. murah. Kak, itu ini nggak sih Kak? Saya pernah lihat di gambar kayak ada snack yang panjang-panjang itu. Itu juga jadi pemberi pakan nggak sih? Kak? Atau cuma makan? Itu cemilan. Cuma doang. Betul, kucing juga ada cemilannya kan Kak Kasma. Itu cemilan, itu tambahan. Buat kucingnya kan? Iya. Oh, Betul. Nah, yang pasti dry food, wet food dulu. Nah, baru cemilan. Kalau kakak yang ingin ngasih cemilan boleh. Itu cemilan namanya. Ada juga yang bentuknya kayak ayam, dada ayam gitu ya, tapi bentuknya cube, kotak-kotak gitu udah dikeringin. Udah, iya, itu juga bisa jadi cemilan. Ada gitu. Banyak banget cemilan kucing. Sosis. Enggak sih, sosis kan. Nah, terus juga yang perlu dihindari adalah coklat. Kucing nggak boleh makan coklat kan, semua. manis gitu atau apa? Karena kandungannya itu bikin pencernaannya itu jadi rusak. Mungkin mention gitu kan? Iya. Jadi nggak boleh coklat itu. Ada lagi yang mau ditanyain seputar apakah? Sudah boleh ya. Udah. Coba next. Nah, visualisasi jenis-jenis pasir. Nah, ada yang tahu nggak nih pasir di sini tuh apa, kayak gimana? Batu apa sih Kak? Iya kayak kerikil. Iya, kerikil kecil-kecil. Berarti ini sekali pakai semua ya Kak? Atau ada yang bisa? Ada yang bisa dicuci berulang kali. Nah, saya jelaskan ya. Ada yang pertama bentonai, daya gumpal kuat dan kontrol bau yang sangat baik. Nah,
Nah, kalau misalkan nanti kucing dari kakak itu sangat pintar, itu dia bisa juga kucing mau mandi. Jadi nggak perlu bersin. Diajarin dulu. Berarti kan? Nah, ada beberapa kucing yang memang sudah langsung bisa dan ada juga yang harus dilatih. Gitu. Bisa langsung kalau di toilet kan udah tinggal langsung serok aja, tinggal dimasukin ke toilet nggak dibersihin. Ujungnya kayak gitu. Mau dilatih pasti lama sekali. Soalnya misalnya suruh ke toilet kamar mandi terus nanti kasih cemilan nanti tanda gimana ya? Iya, emang kayak gitu. Harus dari kecil biasanya, dari umur 1 bulan. Tapi kalau belum biasa ya mana-mana berarti ya buang air deh. Iya, harus disediain apa kotak gitu, harus dilatih emang. Cuma kucing kita sih, kalau merasa kayak dia mau itu ya dia kotaknya. Jadi tergantung kitanya aware udah sama si kucing tersebut. Kalau misalkan dari kakak cuek gitu ya, misalkan saya kayaknya cuek tapi saya pengen melihara gitu, ya nggak usah, karena kasihan kucingnya gitu. Next. Nah, siap mengadopsi adalah komitmen seumur hidup. Pastikan dari kakak semua telah mempersiapkan segalanya. Kakak sudah siap? Siap, siap. Siap. Next. Nah, our dog paw care. Yang pertama survei kunjungan ke shelter untuk bertemu calon penabur. Nah, nanti sehabis ini kakak bisa melihat kucing-kucing yang ada di shelter kami dan kira-kira mana nih yang cocok untuk diadop. Kemudian interview diskusi mengenai kesiapan calon dokter. Nanti dari kakak semua ditanyakan kesiapannya dan lain-lain. Kemudian persiapan menyiapkan perlengkapan dasar di rumah gitu ya, seperti pet kargo, kemudian sisir dan lain-lain. Dan home terima dan pemantauan berkala monitoring. Nah, ketika kakak mengadop itu nanti ada perjanjian di atas kertas gitu, jadi tidak sembarangan gitu bisa kami, hanya untuk pelengkap kucing saja supaya tidak ditelantarkan kembali. Next. Nah, checklist persiapan bisa dilihat pet carrier untuk transportasi dan makanan. Contoh pet carrier seperti itu, tas bisa di atas pohon, yang ada di belakang gitu. Kemudian tempat makan dan tempat minum perlu juga dipersiapkan seperti ini contohnya. Kemudian ada litter box and scoop, wadah buang air yang nyaman. Kemudian stretching pas melindungi kucing Anda dari cakaran. Harus menyiapkan garukan karena kan kucing suka menggaruk. Nah, itu ada banyak sekali dijual di e-commerce untuk apa si kucing tersebut tuh garuk-garuk. Tujuan kucing yang baru-baru itu apa ya Kak? Emang dia suka kayak gitu. Kan masak kukunya. Iya. Ada banyak tuh. Nah, rajin juga apa namanya kukunya diguntingin. Karena apa namanya kalau misalnya nggak diguntingin nyangkang sakit gitu. Ketika kita lagi main lagi sakit. Kemudian obat dasar antiseptik, pembersih telinga dan lain-lain, sisir, pembersih telinga jangan lupa itu ada obat tetes telinga untuk kucing. Jangan pakai manusia, nggak bisa dong. Beda. Nah, itu harus dibersihin, kalau enggak nanti dia kena ilmeks. Ilmeks itu apa? Ilmeks itu adalah untuk telinga dari kucing. Yang biasanya kucing
jelas ya. Saya gambarkan. Sampai sini nanti kita akan melihat-lihat kucing-kucing yang ada di shelter dan semoga cocok dengan kakak semua dan mengadopsi satu atau lebih. Iya. Ya, banyak sekali gitu. Terima kasih kepada kakak semua yang sudah memperhatikan dan menyimak penjelasan saya dengan sangat baik. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi untuk kakak jawab lagi ya. Iya. Ya, saya tunggu di shelter kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.